Teman bagi setiap orang adalah akalnya, dan musuhnya adalah kebodohannya. Maksudnya gimana tuh? Jadi akal adalah teman jika dipandu agama, dan tentunya akal adalah alat yang sangat penting untuk berpikir. Namun ya, akal baru bisa menjadi teman yang menyelamatkan jika dibimbing oleh iman dan tentunya hukum Islam atau syariat Islam. Jadi bukan berjalan bebas tanpa arah yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti perasaan yang sesuai kesenangan hati. Akal wajib dipakai untuk beriman. Jadi ya, kita walaupun beragama Islam dari kecil ya, kita ya menolak ikut-ikutan atau taklid buta. Jadi kita nggak paham sama sekali. Makanya akal itu harus digunakan secara maksimal untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Al-Qur'an secara logis. Ya, agar kita tidak ikut-ikutan atau tidak taklid buta gitu. Dan kebodohan terbesar adalah buta politik dan agama. So, ya, musuh terbesar kebodohan itu bukanlah sekedar kurangnya ilmu sains, ya, melainkan ketidaktahuan umat Islam terhadap syariatnya sendiri atau hukumnya sendiri, dan ketidakpedulian mereka terhadap kondisi politik dunia. Nah, kondisi umat muslim sekarang itu kan sangat abai terhadap politik dunia. Karena ibarat ya, umat muslim di dunia itu ibarat satu tubuh. Kalau seandainya ada bagian tubuh yang tersakiti, ya, misal di Palestina, di daerah Afrika, di Sudan dan lain, kalau ada umat Islam yang terzolimi, ya kita harus merasa tersakiti gitu, karena mereka itu saudara-saudara kita. Itulah kita pentingnya melek politik dunia. Dan ya, tugas akal adalah tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala secara 100%. Jadi setelah akal meyakini Islam, ya kita tidak ikut-ikutan, kita tidak taklid buta ya gitu. Jadi tugas kita bukan lagi mempertanyakan hukum agama, melainkan mencari bagaimana cara menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan kita, dan tentunya ya sistem pemerintah. Intinya, akal adalah teman jika dipakai untuk memahami dan menerapkan Islam, dan kebodohan adalah musuh ketika umat Islam tidak paham agamanya dan mau diatur oleh sistem dari luar atau sistem buatan manusia yang sekarang tuh ya seenaknya manusia membuat aturan. Dan itulah yang terjadi, kekacauan di mana-mana, kriminal di mana-mana, pelecehan di mana-mana. Kasus-kasus itu ada aja, korupsi lah dan lain-lainnya. Mengerikan.